Mengudara berangkat langsung untuk match yang pertama. Jadi buat teman-teman semua, langsung saja spam hashtag dukungan tim kesayangan kalian di kolom komentar yang ada di Facebook Gaming. Ya betul, dukung support yang positif tanpa menjatuhkan tim lain karena garis pesawatnya jatuh di bawah. Betul, ini menguntungkan banget kalau kita ngomongin tadi dari hal-hal yang sudah dibahas oleh Dona, oleh Eldoge juga. Kita udah ngebahas Bigetron yang biasa turun di arah Volnova, lalu Lovre tadi yang biasa turun di arah Mon Kresnik juga. Tapi seperti apa strategi yang akan mereka mainkan khusus di hari pertama ini? Karena ini masih match pertama, jadi mungkin ada beberapa tim yang masih melakukan adaptasi gameplay mereka. Betul sekali. Kalau mengingat drop zone mereka kemarin sih harusnya minim tim yang akan bertemu di early game. Tapi karena garis pesawatnya yang cukup pelit ya, kita lihat aja ya. Mungkin ada adaptasi juga. Dan circle-nya ternyata menjauh menepi dari pada garis pesawat. Betul, ini nyaris ya, circle-nya itu nyaris ke arah Circle Legend. Kalau kita ngomongin di Vikendi, Circle Legend yang biasa gue bahas sama Flo adalah 50-50 di tengah-tengahnya Dobromesto atau 50-50 di tengah-tengahnya Port. Tapi kali ini hanya mengambil seperempat dari lingkaran yang pertama, Jelly. Betul sekali, tapi ini cukup membantu kita ya karena udah pasti banyak yang early rotation untuk mengisi area-area Port, Krichas ataupun Zabava. Kalau misalkan ngomongin area-area drop zone, berarti ini yang dari mereka yang punya drop zone di Cosmodrome, Coal Mine, Zabava, Trevno punya PR sih harusnya. Ya, sedikit ada PR. Kalau nggak salah tadi cuma ada satu tim yang sangat diuntungkan, Alter Ego. Karena mereka turun di area Dobromesto, jadi sangat diuntungkan banget. Mereka sudah ada di bagian pinggir dan mereka masuk ke dalam lingkaran yang pertama. Mereka bisa memaksimalkan looting mereka dengan sangat puas di arah Dobromesto-nya, atau mereka ingin nge-cut rotasi-rotasi dari tim lain juga bisa. Betul sekali, apalagi dengan strategi mereka yang cukup defensif, pastinya cocok banget dengan drop zone mereka yang sekarang. Dan kita akan melihat Bigetron yang tadi sempat dibahas juga oleh Wolfie, oleh Dona dan Eldoge. Kangen Wolfie ya? Bukan, gara-gara lu tadi bahas Wolfie. Bilang aja kangen Wolfie. Oh ini nih yang membuat memecah pertemanan. Tidak ya? Cukup di game itu saja pertemanannya. Cukup ya. Jangan dibawa-bawa ke sini. Jangan dibawa-bawa ke sini. Tapi kayaknya ya kalau kita ngomongin Vikendi, kita selalu bertemu dengan match-match early game yang pasif, Jelly. Betul, pasif banget. Dan kita akan melihat juga ini masalahnya Vikendi pertama, hari pertama. Betul. Itu kan semua tim tuh pada umumnya di hari pertama game awal tuh 3 match awal deh Adaptasi, pasif, meraba-raba, masih menerka-nerka. Apa ya bisa dibilang rotasinya santai. Benar. Belum ada rotasi-rotasi barbar, belum ada tabrakan-tabrakan yang terlalu barbar juga. Dan kali ini kita bakal melihat sebuah informasi dari Oki Ozora. Mendapatkan 53 kill, asisnya 51, knock 61, damage-nya 14.653, dan favorit weapon-nya ada di DP. DP? Ya, 27. persis. Dia lagi bawa DP juga. Betul. Bukan, itu Thompson ya. Mirip bulatannya kalau DP di atas. Kalau ini bulatannya di bawah. Oh iya benar sih. Tapi dia lagi ditaruh di punggung. Tasnya. Jadi sekilas terlihatnya di atas ya, lingkaran magazine ya. Lingkaran magazine. So kalau kita lihat dari statistiknya Oki Ozora tadi benar-benar legit banget. Wow, ada sebuah statistik baru yang kita lihat di babak grand final kali ini. Bahkan ditunjukin gyro sensitivity-nya. Ya, ini gyro sensitivity yang sering banget ditanya orang. Kak, gyroscope sensitivity-nya dong atau ADS. Tapi yang ditampilkan kali ini adalah gyroscope, di mana player itu akan menggerak-gerakkan device mereka. Dan ini kalian bisa tiru ya. Sebenarnya bisa tiru, bisa dicocok-cocokin juga. Karena SS sesuai sama device kalian juga harusnya. Betul, apalagi kalau misalkan device yang digunakan sama dengan Oki Ozora, mungkin bisa menjadi opsi atau jadi referensi kalian untuk mengatur kenyamanan kalian kalau kalian menggunakan gyro sensitivity-nya. Betul sekali. Dan ini yang menarik ya, kita lihat red dot-nya tadi 300%. Jadi udah otomatis itu sekali geser dikit aja udah bantingannya barbar berarti ya. Langsung ngeng aja belok. Ibarat mobil tuh udah power steering. Puter-puter dikit langsung belok. Dia langsung belokan tajam, tikungan tajam. Tikungan tajam. Wah, itu biasa kalau kayak gitu berasa lagi ngedrip ya. Megang HP berasa megang setir mobil kayaknya tuh. Kan biasa ngedrip. Ini suka ada palang awas tikungan tajam. Bener juga. Tapi di pertemanan juga ada loh tikungan tajam. Waduh, agak deep ya kalau sampai ke sana ya. Pak Jelly pernah mengalami? Sudahlah ya, kita membahas topik-topik yang pasti saja daripada Jelly tiba-tiba galau terus moodcast-nya
ntar berubah, ntar gue gak ada partner buat di hari ini. Ini nih nyebelin banget ya. Dan ngomong-ngomong soal nyebelin, kita lihat juga nih Ion pada kali ini yang sudah looting juga di area pot foto. Ini nyaman banget sih. Gak ada tim yang bertemu di early. Betul. Dan bisa dibilang ini kayaknya harusnya udah pada early rotation sih. Melihat menitnya udah menunjukkan menit kelima. Betul, tapi balik lagi ini masih di dalam lingkaran yang pertama juga, masih menahan blue zone di PS yang pertama juga, tidak terlalu menyakitkan. Bahkan bisa dibilang kalau kita nginget di babak regular season kemarin, ada cukup banyak tim yang menahan blue zone pertama, blue zone kedua kalau kita ngomongin tentang map Vikendi ini. Iya, mereka pastinya bisa nahan juga karena Vikendi kan nggak sebesar Irengel atau Miramar. Dan seperti Sunhawk juga, jadi strategi-strateginya masih bisa dimainkan. Dan kita lihat lagi di sini ada player statistik BTR Luxi, favorite weapon M24 jelas, snipernya. Tapi untuk di regular season kemarin agak jarang sih kita ngelihat penampilan Luxi dengan menggunakan M24-nya. Lebih sering menggunakan assault rifle ataupun SMG ya? Betul, lebih ke senjata-senjata auto dibandingkan yang single kayak gini seperti sniper ada M24. Kalau ngelihat dari jumlah kill yang didapatkan sama Lux ini cukup banyak banget, 95 kill, knocknya 119, asisnya 50, damage-nya wow, impressive. 21.000 cuy. Kalau kita ngelihat ya, kita inget-inget lagi jumlah total yang didapatkan sama BTR killnya di regular season kemarin itu 404, tapi di sela-sela statistik ada first blood yang berhasil diamankan. Warung langsung memecah telur pertama untuk poin bagi tim RRQ Ryu. Ya betul sekali, satu kill point sudah dikantongi oleh RRQ, sementara mereka masih berada di area sekitar dekat dengan Goroka. Setelah mencuri satu player, langsung mereka tarik mundur. Betul, tarik mundur. Yang penting mereka bisa mendapatkan, bisa dibilang gini loh, ini kan match pertama, map pertama bagi pertarungan tim. Kalau kita ngomongin solonya, pemanasannya tadi mungkin kita udah lihat di show match-nya, tapi dengan poin pertama yang didapatkan sama RRQ saat ini bisa ngeboosting mental mereka, semangat mereka untuk bermain lebih agresif lagi dan lebih percaya diri. Betul, boostingan untuk RRQ tapi tidak untuk Onyx, karena Onyx sudah pincang sebelah ya. Kehilangan satu player di early game, apalagi first blood ini membuat mereka pastinya ketar-ketir juga. Tapi tenang, ini masih circle pertama dan kita bisa lihat di area sisi kanan bawah ya. Ini udah ada yang baru nih, ada tampilan kamera, webcam atau apa ya? CCTV. CCTV ya. Waduh, hampir saya bahas CCTV yang lain ya. Kalau kita ngomongin perbedaan pastinya dari regular season menuju ke arah grand final, pasti kita bakal melihat hal-hal baru yang tidak ada di regular season atau yang tidak dimunculkan di regular season untuk ditampilkan di babak grand finalnya, supaya kita bisa lebih merasakan suasana grand finalnya lagi. Ya, jadi semakin menegangkan gitu. Semakin tegang. Kan bisa kelihatan itu playernya juga lagi tegang. Betul. Jadi suasana tegangnya menular. Kenapa Pas? Gak apa-apa Jel. Gue benci otak gue untuk hari ini sih. Tuh kan. Dia mah selalu gitu, apalagi kita dipertemukan di Vikendi gitu loh. Kenapa gitu? Ada cukup banyak cerpen yang akan terjadi. Iya. Kisah-kisah yang akan terjadi. Semoga tidak gagal ya. Oke, kita bakal melihat Dranix kali ini yang masih berada di arah. Wait, ini dindingnya? Oh bukan, gue kira kamar mandi, tapi ternyata ada di ruangan yang lain. So, masih cukup aman tentunya kalau kita ngelihat tadi hanya ada satu pick up yang terjadi. RRQ yang sudah mendapatkan poin pertama mereka juga cukup pasif seperti hal yang sudah kita bahas dari awal tadi. Betul, ini pasti sampai menit ke berapa ya? 15 deh. 18 deh. 18 deh. Ya udah 15 sampai 18 ya, kita tungguin aja. Jadi begini, ada baiknya tuh dibantu share dulu. Betul. Di like dulu. Betul. Komen. Kalau perlu tembusin 250.000 viewers langsung supaya 2 motor langsung berangkat ya. Langsung berangkat tuh 2 motor untuk 1 penonton yang beruntung. Enak ya, nonton, rebahan, nyemil, bucin, bisa dapat motor. Malah kalau bisa Ji, untuk memeriahkan ya dan mencapai target yang kita inginkan, kalian yang lagi nonton nih, misalkan lagi nonton bareng gitu, terus misalkan lagi nonton bareng kayak gini, biar viewersnya menyentuh target yang kita inginkan, walaupun satu layar tonton bareng, kalian juga membuka tontonan dari HP kalian masing-masing. Oh iya, jadi viewsnya bakal bertambah terus. Satu device satu orang ya. Tapi sementara kita lihat mereka semua juga akan bertemu di satu titik. Sudah terjadi penembakan juga tadi ke arah satu player The Pillar sih kalau nggak salah. Yap, udah mulai ada baku tembak lagi yang terjadi kali ini. Dari tim Aura juga masih menahan Steve di arah broken wall-nya. Melihat pergerakan dari tim-tim yang lewat di sekitar mereka, Geekfam sudah mulai terpantau, The Pillar sudah mulai terpantau, Aura sudah menargetkan yang mana kira-kira?
TP atau Geek Fam nih? Ada tembakan kiri dan tembakan kanan. Tapi seperti dari Keshi memilih untuk memberikan pressure sedikit ke arah Geek Fam. Betul. Kalau ngomongin tentang Aura ya, Aura kemarin itu finish di posisi ketiga dengan 11 WWCD di regular season, 354 total kills yang mereka dapatkan di regular season dengan total poin 721 di peringkat ketiga. Peringkat keduanya kan Ion tuh 770, banyak banget sih Ion 770, tapi lebih banyak BTR 831. Itu jauh banget perbandingannya, padahal BTR bisa dibilang di awal-awal regular season mereka tidak terlalu ngebut loh poinnya. Karena dia apa ya, sekali stabil tuh stabilnya maksimal rata kanan gitu. Wow. Kalau kita ngomongin talent grafis tuh ultra ya. Iya. Langsung ultra semuanya. Jadi dia satu hari aja bisa ngumpulin 100 poin. Wow. Dimana mungkin tim lain kayak butuh 2 hari gitu ya. 2 hari aja tuh nggak 100, 2 hari aja tuh mungkin hanya di 70 atau 80. Tapi satu hari 100 poin sih more than impressive. Makanya, jadi selain killnya banyak, WWCD-nya juga 3 kali. Nah, jadi udah pasti otomatis nyayur. Udah pasti nyayur banget. Oke, dan kayaknya BTR masih memainkan strategi lama mereka di Vikendi, menyisir dari area Volnova ke atas. Kalau kita lihat juga di sini mereka melakukan late rotation, sementara daerah circle sudah mulai cukup ramai terisi dan yang cukup nyaman di sini kita bisa bilang Morp dan Louvre yang bakal rotasi. Iya, Morp ini posisinya enak banget. Mereka dari arah Cosmodrome langsung menuju ke bagian bibir tebingnya. Benar-benar menunggu di arah ujung tebing, dan itu kalau nggak salah daerah sekitar ini juga apa namanya, Kipas Holland. Ada banyak banget tuh tempat-tempat spot-spot yang enak banget di bagian tebing yang dikuasain sama Morp Team tadi. Dan kalau nggak salah tadi juga tidak terlalu banyak tim di sekitar Morp, mungkin hanya 1 atau 2 tim doang. Ya, cukup aman dan nyaman berada di atas. Dan sementara kita lihat dari Boom juga sudah mengisi compound rumah-rumah kecil di dekat dengan pertigaan jalanan, dekat dengan Kricas kanan ya. Yap, masih berdekatan ternyata mereka, dan Morp langsung mengambil di bagian pinggir tebing seperti yang udah kita bahas dari tadi. Dan kalau kita nggak bahas tentang Morp berhasil finish di posisi kelima dengan 7 kali winner chicken dinner di babak regular season, 327 kill dengan total poin yang mereka dapatkan 667. 667, oke. Tapi masalahnya Morp itu kadang-kadang mengejutkan di grand final. Kenapa tuh? Ya kayak di season 1 yang kita lihat ya. Oh, langsung ngegas banget ya. Tiba-tiba ngegas gitu. Beda sama ketika tim lain. Jadi gimana ya, tempo mereka tuh nggak bisa ditebak gitu. Oke. Tempo berarti hampir sama kayak The Pillars waktu season 1. Di regular season mereka lolosnya pas-pasan, tapi tiba-tiba di babak grand final mereka ngelejit banget, bahkan dari hari pertama, hari kedua, sampai akhirnya mereka kena tikungan tajam yang langsung dibalap sama Onyx. Itu dia, masalahnya di match terakhir yang kayak bener-bener menjadi match penentuan. Betul. Harusnya tuh bisa lolos. Betul. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak lolos. Betul sekali, tapi sesuatu lain juga bakal terjadi di Bikini kali ini. EVOS cukup dekat dengan Bigetron. Ini 2 rivalitas kalau kita mengingat tentang BNC. 2 tim ini benar-benar rivalitas di masanya. Apakah kali ini mereka bakal menimbulkan kembali rivalitas mereka? Karena Morpheus sudah mulai terjebak. Kali ini Luxi sudah bermain di arah Broken Wall, mengintip tadi sedikit naik untuk menuju ke bagian atas dan membuka view-nya supaya lebih jelas lagi. Kokangan granat menuju ke arah Morpheus. Lempar langsung saja ke arah Morpheus. Apakah bakal connect? Ternyata meledak di udara menjadi kembang api. Smoke setup terlebih dahulu. Morpheus langsung memarkirkan mobilnya, mengendarai mobilnya lagi, tapi ada tembakan dari seorang Luxi, tidak dibiarkan kabur dari sebelah kanan. Juga ada flank yang bakal dilakukan oleh tim Bigetron Red Alliance. Lempar lagi utilities yang menuju ke bagian dalam dari smoke-nya. Sudah benar-benar terjebak. Zuxi sudah berada di bagian paling depan. Zuxi akan memancing Morpheus keluar dari arah smoke-nya. Ada spray through the smoke, belum mengenai siapapun kali ini. Ada lemparan granat lagi, bahkan crispy car-nya diledakkan begitu aja. Zuxi mulai maju ke bagian paling depan. Spray through the smoke dari 2 sisi, cukup low HP barnya, dan close combat. 1 down, poin pertama untuk Bigetron Red Alliance. Ya betul sekali, Morpheus tidak akan bisa kemana-mana. Posisi sudah di-lock, dikunci, pertahanannya pun dihancurkan habis-habisan, dan bahkan EVOS harus kehilangan 1 player di early fight pada kali ini. Sementara kita lihat di area Kricha, sekitar Kricha sudah ada The Pillars yang berdekatan dengan Aura, dan kembali mapnya terlihat. Wah,
ngedona T lagi. Ngedona T lagi. Lagi-lagi circle-nya ngedona T lagi. Wah, ini bisa dibilang circle yang agak membosankan karena semua tim akan nahan di arah compound mereka kecuali tim-tim yang mungkin harus bergerak dari luar circle menuju ke dalam circle yang ketiga. Ya, berarti kita harus nungguin lagi sih. Yap. Nungguin circle berikutnya ketika ngebanting sampai ada beberapa tim yang nggak nyentuh circle. Nah, itu baru ada kemungkinan terjadi fight dan rotasi. Mengingat ini masih circle kedua juga, masih cukup nyaman dan aman. Nggak akan ada tim yang mau ngambil resiko juga. Mereka benar-benar habis-habisan, mati-matian untuk menahan poin semaksimal mungkin di setiap game ya. Ini Pastinya. cuma ada 18 game ya? Ya, ini cuma ada 18 match, di mana match yang akan sering dimainkan itu adalah Erangel dan juga Miramar, karena setiap harinya dalam 3 hari ini bakal dimainkan 2 kali untuk masing-masing map itu. Sementara Siren hampir saja memotong rotasi dari tim mana itu? EVOS dengan satu dahsyat bertiga. Wah, sudah dikunci kembali dengan Aura pada kali ini. Gak bisa kemana-mana lagi-lagi. 3 orang di belakang batu, bahkan di belakang mereka juga ada The Pillars nih, bakal menjadi malapetaka. Mimpi buruk untuk EVOS, 1 player down di belakang batu loh. Lemparan granat ke belakang sana bakal meledak, tapi hampir nyaris membunuh mereka semua. Men, ini 3 tim yang bisa ngelock angle-nya menuju ke arah tim EVOS. Aura, lalu tadi kalau nggak salah ada TP juga, dan ada Geekfam yang bisa melihat angle shoot-nya dengan sangat jelas menuju ke arah EVOS. Smoke setup langsung dikeluarkan begitu saja. Lebih dari 2 smoke dikeluarkan sama EVOS untuk mengamankan posisi mereka di tengah-tengah kerumunan ini. Iya betul sekali, EVOS tidak bisa kemana-mana, terjebak di dalam smoke yang sangat tebal juga akan menjadi informasi bagi seluruh tim yang berada di sekitar EVOS. Wah, ini sih benar-benar nightmare banget. Tapi Aura juga nggak bakal berani maju. Kalau misalkan mereka maju, mereka kayak bakal ngisi ulang posisi dari EVOS. Dan kembali lagi-lagi ter-takedown 1 orang, 2 orang oleh The Pillars di area belakang. Tersisa 1 berarti Meninggoy. Sayang banget men, harimau kita menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby setelah tadi mereka dipres oleh Bigetron. Kali ini dipres langsung oleh 3 tim dengan firepower yang cukup legit di babak regular season. Ya betul sekali. Dan bahkan The Pillars yang berhasil mengambil 2 player atau 3 player dari EVOS semuanya. Wah. Betul, nggak dikasih, nggak dibagi-bagi ke arah Aura, nggak dibagi ke arah Geekfam. Mereka memaksimalkan angle view yang mereka punya untuk langsung memulangkan EVOS menuju ke arah lobby. Ya betul, dan itu angin segar buat The Pillars pastinya. Sementara kita masih menunggu lagi sampai ada tim yang kurang lebih early rotation, terjebak di open field, dan seperti tadi, seperti EVOS tadi gitu. Atau ada rebutan compound, misal dari tim A nabrak ke arah tim B. Wow, ternyata ada tabrakan yang barusan terjadi. Kamera kita tadi ditabrak sama Bung Puyuh ya, langsung bergoyang begitu saja. Kamera drone-nya. Dan sementara tadi kita sempat melihat juga ada penembakan yang terjadi di sisi lain. Dan ada 1 player alter ego ter-takedown oleh Siren. Nah ini dia. Di mana itu? Berarti sekitar Dobromesto harusnya. Ya, tapi masih bisa diselamatin karena mereka masih mendapatkan kompon juga. So, mereka masih bisa survive bersama dengan keempat player mereka atau ketiga player yang lainnya juga. Lagi-lagi ada tembakan M24 kalau nggak salah itu bunyinya. Ya betul, M24 sudah dipegang oleh salah satu player dari Siren, yaitu Anthem. Dan tadi Requiem ya, berarti berhasil di revive di atas atap. Dan sementara Anthem masih berusaha untuk mencari informasi-informasi lainnya. Circle-nya ke kiri. Nggak donatnya lagi, tapi donatnya agak sedikit ke kiri ya, nggak ke tengah-tengah banget lah ya. Harusnya bantingannya itu dari 4 ke 5 yang mulai barbar. Tapi kalau kita lihat dari circle-nya, Lovre dan juga Morph Team mungkin akan segera bertemu karena Lovre Kings menuju ke arah tempat yang ditempatin oleh Lovre. Sama Morph Team. Sama Morph ya. Soalnya kita lihat dari pergerakan Lovre juga udah mulai sebentar lagi akan mendekat dan bertemu di sisi atas. Oke, masih di lock dan kelihatan kembali Anthem berhasil mendapatkan headshot yang kedua menuju ke Requiem. Headshot langsung saja on point, begitu saja tembakan dari seorang Anthem mendapatkan 1 orang. Malah yang kita tunggu-tunggu belum perang hingga saat ini. Ya betul, mereka belum perang sama sekali, masih perang dingin. Betul. Karena ini Vikendi. Kalau di Miramar berarti perang panas. Iya. Nggak ada dingin-dingin ya? Enggak, kecuali pakai es batu. Wow. Esnya banyak ya, Sanskui. Wah. Instagramnya Sanskui ya? Iya. Esnya 3. Dingin. Esnya 3. Oh, itu menandakan dia orang yang dingin berarti. Oh, hati-hati Iya. berarti ceweknya Sanskui ya. Sanskui orangnya dingin berarti. Oke, dari Morph Team mungkin tadi hanya nge-zoning out doang supaya Lovre Kings nggak menuju ke arah kompon yang udah mereka tepatin. Nge-split ternyata strategi dari Morph untuk kali ini 1-2-1. Dan yang tidak bermain berarti Rensky, Zaino, Mercy, Frenzy, Jaxi yang tidak bermain untuk di hari pertama babak grand final. Ya betul sekali. Dan Morph tetap selalu sama ya strateginya, split dan split. Yap. Memang mereka tuh udah kayak percaya banget satu sama lain. Harus.
Aduh, napas gue terengah-engah tadi barusan. Tenang Bas. Nggak, gue tahu ini udara Vikendi dingin. Jadi map-mapnya PUBG Mobile sama yang ada di studio ini. Oh iya, nanti siap-siap Miramar ya, buka baju berarti. Waduh. Lepas jas maksudnya, lepas jas. Aduh. Panas Gas. soalnya. Oke, dari Ion yang cukup galak kalau kita ngomongin permainan Ion di regular season. Tapi kali ini mereka masih mencari mungkin adaptasi kali ya. Masih ingin beradaptasi dulu seperti yang udah kita bahas dari awal tadi. Balik lagi, semua tim ketika mereka masuk dalam suatu babak baru pasti mereka bakal adaptasi lagi dengan tim-tim yang bermain. Ya pasti, adaptasi itu penting banget untuk dilakukan. Dan kita lihat juga dari Liquid dan player-player lain dari Ion, mereka lebih banyak tuh kayak mencari informasi sih. Yap. Ketimbang untuk melakukan penyerangan atau offensive style, mereka lebih ke arah defensif, nyari informasi. Tapi kalau circle-nya udah nyentuh circle 5, kita nggak bisa bilang Ini mereka dia. bakal defensif nih. Nah, kan semuanya balap-balapan dah tuh. Kalau tadi gue prediksi Morph dan Lovre bakal bertarung dan ternyata tidak terjadi, kemungkinan ini antara Morph dan juga Ion atau antara Morph dan juga Gfam yang bakal bertarung. Ya karena Ion juga lagi rotasi, Red Face sudah di depan, Betul. tapi Morph berhenti dan kemungkinan Geek yang ketemu duluan sama tim belum tahu apa tadi Belum nggak tahu kelihatan apa soalnya. tadi karena masih ketutup sama map yang tadi muncul di layar kiri kamera kita. Tapi harusnya tadi yang ngedapetin Morph sih. Wow, 3 crispy car ternyata. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Ion juga bakal bergerak maju untuk masuk ke dalam circle. Ini masalah balap-balapan sih. Duluan mana, tapi ternyata Aura juga bakal perang dengan tim Alter Ego. Badru sudah berhasil diamankan. Headshot langsung dan free shot dari arah Kickfam. Morph berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim Lovre kali ini. Hampir saja mendapatkan 1 poin. Angle-nya tadi sedikit terbuka, namun Oki langsung bergerak ke tempat yang lebih aman. Ya betul sekali, dan sementara kan mobil ke Alter Ego Smith. Betul, dan granat yang cukup indah tadi dari Potato berhasil mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Ternyata langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Steve bakal nge-push dan berhasil mendapatkan satu orang di dalam ruangan, di dalam rumah di bagian ruang tengah. Tapi kali ini Crowley masih melakukan healing terlebih dahulu. Casey berada di bagian dalam juga, naik ke lantai 2, tidak ada orang sama sekali karena ada satu pemain yang masih menahan step di bagian lantai 1. Masih cukup bersabar, bakal dicek langsung menuju ke arah kamar mandi. Tapi ternyata Steve bakal keluar dari dalam rumahnya, berhasil selamat. Satu pemain dari Lovre masih bisa menghela nafas dengan sangat enak. Wah, satu player dari Louvre seperti ninja, seperti bayang-bayang gelap di dalam rumah Crowley. Tapi ternyata Steve fokus ke arah luar, tim-tim yang sedang rotasi di spray terus-menerus. Dan sementara dari Crowley, diam saja melihat ada Casey, langsung saja di spray dan bakal langsung di end. Memberikan informasi pastinya kepada Steve, dan dari kelas pada kali ini gak berhasil. Hampir mendapatkan 2 orang tadi, dan untungnya Crowley sempat melakukan eksekusi. Setidaknya Lovre berhasil menambah 1 poin mereka. Ternyata tembakan dari bagian luar, 1 down hands berhasil mendapatkan 1 orang. Steve ditumbangkan, masih ada kekeran menuju ke bagian dalam rumah yang ditempati oleh tim Aura. Lovre bergerak pelan dan pasti kehilangan 2 pemain, tapi 2 player lainnya masih bisa bertahan hingga sejauh ini. Yes, betul sekali, dan apalagi Oki dengan Hands sudah berhasil berada di dalam circle. Sementara kita lihat tim-tim lain bakal langsung melakukan rotasi. Bigetron bakal langsung gas ke dalam circle. Siren pun akan bertemu dengan tim lain, dan ternyata Kryza berhasil meng-knockdown 1 player. Zuxi di depan sana, Luxi pergerakannya terhenti, dan kali ini clutch pun terjadi. Ryzen pun tumbang juga menyisakan micropoint seorang diri saja. Lohel Paras spray ke depan dan gak berhasil. Bigetron pulang di posisi 14. Men, ini bukan hal yang bagus untuk Red Alien. Sekarang mereka langsung ditumbangkan di urutan ke-14. Namun perang masih terjadi. Bahkan kita lihat tadi sudah mendapatkan 6 poin kill Dan bahkan untuk dia Dranix. melempar granat lagi ke Siren. Betul, itu bener-bener eksekusi yang bagus banget, movement yang bagus banget dari Dranix. Tim yang tidak diduga-duga mereka bakal bermain bagus banget untuk di match yang pertama kali ini. Dranix memberikan kejutan ke kita semua. Yes, what a surprise dari Dranix pada kali ini, dan mereka masih menahan pergerakan dari Siren. Siren nggak bisa kemana-mana, masih ditahan terus-menerus, bahkan 40 detik yang tersisa. Circle akan bergerak kembali, tapi Audrey di sini nggak mau diam, nggak mau begitu saja dilemparin granat. Bakal ada balasan kembali dari Audrey ke depan sana. Granat demi granat dilemparkan terus-menerus, dan mereka saling nahan satu sama lain. Ini Betul. akan menjadi hal yang membahayakan juga sih sebenarnya. And Audrey sumpah ini keren banget gameplaynya. Dia ngelempar semua utilities granat yang menuju ke arah Dranix, dan dia tutup angle shoot dari arah Aura dengan melempar smoke ke arah sebelah kiri, mengamankan posisi dari Siren supaya Siren bisa tetap fokus ke arah satu tim aja dan gak diganggu sama tim Aura. Sudah mulai bergerak, Ryzen bakal di-spray langsung dari arah belakang. Audrey langsung melakukan commit spray, namun belum bisa menjatuhkan satupun pemain yang ada di depan dia persis. Dranix masih bisa melakukan movement, namun di sisi lain Morph, 2 pemain mereka sudah mulai knock dan hanya menyisakan seorang No Mercy berada dalam satu shake kecil. 2 pemain api ada Ion yang bakal menuju ke arah company. Ini bakal dilempar langsung granat yang menuju ke bagian dalam. Sudah berhasil melakukan revive, ditabrak begitu saja. Revive masih dilakukan dan ada tembakan dari arah lain berusaha untuk menyelamatkan diri, dan ternyata granat dari No Mercy berhasil menjatuhkan Hijrah. Bahkan seluruh pemain dari Ion langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. What a nice predictive move granat dari Morph.
tim berhasil memulangkan Ion ke arah lobby. Gila, gak disangka-sangka banget ya. Karena kita pikir itu Ion yang bakal ngeratain Morph. Mengingat Morph tersisa satu player aja dengan dua player yang tumbang. Bahkan mereka semua dikunci di gubuk derita. Tapi ternyata ada granat dari dalam menuju keluar yang menjadi jebakan terhadap tim Ion. Dan sementara kita lihat dari Siren akhirnya berhasil untuk bergerak sedikit melihat ada satu player. Tapi ternyata kameranya bergeser ke Aerowolf dengan RRQ. Betul, ada sedikit trade knock tadi yang terjadi, tapi sepertinya Potato masih berhasil mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Terpotong sudah rotasi dari tim-tim lain yang ada di sekitar dari tim Aerowolf, tapi Aerowolf, dua pemain mereka knock, hanya menyisakan Potato seorang saja. Masih bisa melihat pergerakan dari tim RRQ. Smoke setup terlebih dahulu, menuju ke bagian paling depan. Smoke lagi dilemparkan ke bagian depan. Jisun terlihat, dan kali ini bakal langsung ada commit spray. Scope 6 Keker langsung dengan G36C-nya berhasil mendapatkan satu orang. Victim dipulangkan di urutan ke-11, 10 tim tersisa di menit ke-25. Dan lihat, hanya ada satu tim yang masih lengkap playernya, Boom. Boom bermain dengan sangat pasif, defensif, dan kita akan lihat mereka akhirnya sudah mulai bergerak pada kali ini. Pergerakan dari Boom sudah mulai ditahan oleh RRQ, ada setup smoke dari Nerpeko juga pada kali ini juga. Dan sementara kita lihat dari Voker sudah mulai mengeluarkan tembakan-tembakan warung tertumbang di depan sana. Dan bahkan di sisi lain Morph masih bertemu dengan Lufrey kembali. Dan ada spray lagi dilakukan oleh Boom pada kali ini. RRQ RRQ terjepit oleh dua tim Aerowolf dengan Boom ternyata. Ya tapi Boom gak ngedapetin killnya sama sekali. Boom gak ngedapetin kill ke arah tim RRQ karena RRQ bener-bener ke sandwich tadi. Namun Boom kayaknya bakal memindahkan angle-nya menuju ke arah Morph, tim di mana Morph menyisakan dua pemain mereka. Dan Lofre, tanpa kita sadari, Lofre juga langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Killing spree ini didapatkan oleh Morph tim, sementara KP masih bertanding dan akan langsung melemparkan satu molotov ke arah tim Tranix. Ya betul sekali, Onyx yang sudah kehilangan satu player pada kali ini nggak mau menyerah begitu saja. Mereka masih berusaha untuk mempertahankan, mengunci pergerakan dari Dranix. Tersisa dua orang bots dengan Ucup di belakang batu, tapi nggak bisa kemana-mana karena KP sudah berada di depan menahan pergerakan mereka. Mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tidak ada vehicle juga, bahkan ada dua granat dan molotov dilemparkan. Bots tumbang, menyisakan Ucup dan Dranix dipulangkan oleh Onyx. Men, tiba-tiba terkikis lagi satu tim menuju ke arah lobby. Begitu saja 6 tim tersisa, 14 orang yang masih hidup. Smoke setup dari Potato seorang diri bakal bertahan, tapi bakal dijagain sama 4 serigala yang sudah menunggu di depan. Dia persis. Oh, serigala lawan serigala. Serigala mana yang lebih kuat? 4 serigala lawan 1 serigala. Smoke sudah mulai up dan kali ini dari Bobs masih bermain dan ingin mendapatkan vision menuju ke arah Potato, tapi dua flank menuju ke arah sebelah kanan. Spray dengan commit 3 pemain begitu saja menghadang arah pergerakan dari Potato. Aerowolf dipulangkan di urutan ke-6, 5 tim yang tersisa. 5 tim tersisa dan mereka semua berpincang-pincang ria. Hanya ada Boom saja yang masih survive dengan 4 player. Dan granat dari Rensky persis on point menumbangkan satu player dari The Pillars. Bobo harus tersungkur di depan sana menyisakan Onta sendirian saja. Dan masih terus dilemparkan granat bertubi-tubi. Bahkan ada molotov yang terbakar di antara mereka. Sementara kita lihat dari sisi lain ada yang terjatuh. Onyx Leon nampaknya terjatuh dan 2 player dari Onyx bakal langsung gas ke belakang batu untuk mengamankan circle-nya. Betul, sementara No Mercy masih membackup di bagian paling belakang dan satu pemain dari Onyx terjebak begitu saja. Boom mendapatkan keuntungan ketika Onyx sedang fokus ke arah Morph Team. Audrey masih bertahan kali ini. Ini dia kuda hitam yang gue prediksi ketika ditanya oleh admin-admin dari PUBG Mobile. Gue udah ngerasa banget kalau Siren bakal menjadi kuda hitam, salah satu kuda hitam, dan ternyata Audrey terpick up oleh Boom. Boom yang di awal mementingkan rotasi, kali ini mereka sudah mulai mengincar poin-poin tambahan untuk di match yang pertama untuk mengamankan standing leaderboard di match yang pertamanya juga. Karena No Mercy juga sudah mulai melihat pergerakan ke arah Boom, langsung spray menuju ke arah satu Dercia yang sudah mulai terbakar dan sudah mulai terparkir di arah pepohonan. Tapi sepertinya Onta akan sedikit mengganggu pertarungan ini. Dia masih berada di sebelah kanan dari Morph Team. Ini bisa memberikan backstep dan bisa menjatuhkan salah satu pemain dari Morph Team. No Mercy bakal fokus terlebih dahulu. Masih ada Onta di bagian sana, di balik batunya akan memberikan surprise pick. Kalau misalkan No Mercy ngelengah, dia bakal melakukan looting terlebih dahulu, tapi bakal ada surprise pick dan ternyata counter shoot dari No Mercy. Masih bisa mengontrol angle-nya dia. Fokus menuju ke arah seorang Rensky, tapi No Mercy bakal langsung ngepus menuju ke bagian batunya. 2 tim tersisa antara Morph dan juga Boom Esports. Yes, betul sekali. 2 melawan 3 di weekend yang dingin, tapi circle masih cukup berpihak ke arah Boom. Boom yang paling dekat dengan circle-nya. Dan sementara kita lihat dari Morph harus berjuang untuk masuk kembali. Tapi untung masih ada beberapa vehicle yang bisa dijadikan fortingan. Bahkan Rensky melihat satu player yang sedang berlari dengan kali 3 diberikan pressure kepada Boom supaya nggak bisa leluasa bergerak kemana-mana. Ramones dengan poker, bahkan Ramones tumbang di belakang
mobil dahsyat. Tersisa Voker dengan Swavel kali ini yang masih aktif, tapi Rensky nggak akan memberikan teman-teman dari Boom untuk melakukan revive. Masih terus berusaha untuk dikunci pergerakannya, diberikan tapping juga, dan circle-nya akan mulai bergerak. Betul, Bluezone bakal mulai bergerak kali ini. Ini di dalam circle yang ke-8 dan circle menguntungkan ke arah Boom. Morph harus bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle. No Mercy masih berada di bagian balik batu. Smoke Serpent terlebih dahulu berusaha bergerak pelanan. Pasti Spavel masih melakukan proning di bagian belakang dari pohonnya. 2 lawan 2 sebenarnya kalau kita ngelihat dari situasinya. Spavel sudah mulai sedikit panik dan Rensky akan melakukan flank menuju ke arah sebelah kanan. Ini bakal menjadi mimpi buruk tentunya buat kita semua. Kalau kita ngelihat dari setupnya, dan Rensky ternyata berhasil menjatuhkan Spavel. Satu kembali tumbang dan kali ini Voker sudah mulai bangkit lagi dan akan segera melakukan fight 2 lawan 2. Kondisi yang mulai berimbang tapi Rensky tumbang 1 lawan 2. Apakah bisa mendapatkan kelasnya seperti yang menggunakan skop 4-nya, dan ternyata Boom langsung saja menyelesaikan match yang pertama. Winner chicken dinner untuk Boom Esports. Yes, permainan defensif tidak terlalu agresif membuat Boom mendapatkan winner chicken dinner yang pertama, dan ditambah dengan 6 kill point pada kali ini. Yap, betul. Tidak disangka-sangka ya. Tidak disangka-sangka, pergerakan yang bagus banget dari Boom tadi, bergerak pelanan pasti. Gue suka banget pergerakannya yang dilakukan sama Boom. Boom bisa dibilang tidak terlalu banyak mengubah meta gameplay mereka yang mereka main.